Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Campro, NPM 2023-126. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang present value dan pemanfaatannya dalam mengaktualisasikan present value ini di kehidupan sehari-hari, serta untuk mengaktualisasikannya ke dalam sebuah perusahaan dan apa saja manfaat-manfaatnya. Nah, saya akan menjelaskan ini mengenai pemahaman saya berdasarkan apa yang telah dosen jelaskan kepada saya mengenai present value dan pemanfaatannya, serta bagaimana cara kerja yang dapat saya jelaskan ini berdasarkan apa yang saya pahami. Saya akan menjelaskan mengenai present value ini secara singkat saja berdasarkan apa yang saya pahami. Pertama, pengenalan present value. Nah, present value ini adalah kita menilai nilai uang pada saat ini dengan membandingkannya ke masa yang akan datang. Karena kita tahu pada dasarnya uang pada saat ini akan berbeda nilainya dengan tahun-tahun kemarin. Bahkan jika kita prediksi bagaimana nilai uang, contohnya rupiah di masa yang akan datang itu akan berbeda, di mana akan terjadi inflasi, kenaikan suku bunga yang mengakibatkan nilai mata uang yang kita pakai sekarang ini itu akan berbeda nilainya di masa yang akan datang. Artinya konsep yang digunakan dalam present value ini akan berkaitan erat dengan yang namanya waktu, serta bagaimana keputusan pemerintah atas dasar mengendalikan inflasi yang ada di negara kita dan bisa mengendalikan suku bunga. Tapi ini didasarkan juga sama fundamental yang terjadi di dolar US, contohnya di Amerika, yang mana Federal Reserve bisa memotong suku bunga secara seketika, dan itu berdampak besar tentang bagaimana nilai rupiah pada saat ini dan apa yang akan terjadi dengan nilai rupiah jika pemangkasan suku bunga itu terjadi secara tiba-tiba ketika keputusan The Fed atau Jerome Powell itu keluar. Nah, mengapa present value itu penting? Karena apa ya? Contoh, kita berinvestasi nih. Kita berinvestasi pada suatu aset yang mana ketika kita menghitung nilai bunga yang kita dapatkan dalam suatu aset itu, kita menggunakan present value. Kita membandingkan bagaimana berapa persen yang akan naik per tahunnya, contohnya Bitcoin. Nah, kalau kita menghitung bagaimana kenaikan Bitcoin dari awal listingnya hingga saat ini, dia itu naik hampir 20% jika kita menghitung dari halving keduanya, hampir 20% per tahun. Nah, kita bisa menggunakan present value ini untuk menghitung berapa sih keuntungan yang kita dapatkan ketika kita konsisten untuk mencicil Bitcoin ini, aset ini. Nah, di sini letak pentingnya suatu PV ini, present value ini. Nah, contohnya lagi ketika kita cicil motor atau KPR rumah. Nah, rumus present value ini akan digunakan dalam hal itu, sehingga ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mana kita menabung nih di suatu reksadana. Kita menanam uang 1 juta per bulan. Nah, kita menggunakan rumus present value. Nah, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana atau berapa yang akan kita dapatkan jika reksadana pasar saham ini bisa naik, contohnya 10% per tahun. Kita bisa menggunakan rumus present value. Mulai dari PV, future value, present value, tingkat suku bunga, dan jumlah periode. Karena dalam present value ini kita memakai uang yang jumlah nilai uang pada saat ini, nilai uang pada masa yang akan datang, berapa suku bunga yang bisa kita dapatkan, serta berapa periode atau berapa tahun yang kita butuhkan untuk
eh, memprediksi berapa nilai uang yang akan datang pada saat itu. Nah, ini berdasarkan apa yang saya pahami mengenai percent value, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena belakang ini banyak peristiwa yang terjadi yang mana kita menggunakan percent value ini untuk mengaktualisasikan pada diri sendiri. Contohnya ketika kita bisa menghitung